aku, Tuhan? Layakkah aku, Tuhan? Bimbinglah aku selalu di jalan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, dengarlah doaku. Aku butuh jawaban-Mu, jawaban yang menjadi kerinduanku. Selamat malam semua. Pada kesempatan malam hari ini kita pertemuan yang keempat. Kemarin 2 sama 3 ya digabung ya. Ada yang ingat nggak kemarin yang 2 sama 3 itu apa? Yang 2 gereja yang bergerak ya, berpihak. Gereja yang berpihak. Yang ketiga gereja yang bergerak. Dan yang keempat ini gereja yang berbelas kasih. Ambil dari Injil Lukas bab 10 ayat yang ke-25 sampai dengan 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah dari ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Setelah kita berpihak, maka langsung aja bergerak.
sudah ada di dalam hati apa sih yang mau saya gerakkan. Tetapi mari malam hari ini kita belajar untuk menggerakkan itu dengan kasih sehingga lebih bergerak lagi. Tadi bacaan yang dibacakan oleh Jason ialah orang Samaria yang baik hati. Saya percaya kita semua sering kali mendengar ini. Siapa sih orang Samaria itu? Orang Samaria itu merupakan dianggap kelas 2. Mereka tinggal di Israel Utara sejak Asyur ditaklukkan. Kemudian mereka kenapa menjadi anggota masyarakat kelas 2? Karena mereka tidak mengakui Yesus. Mereka menganggap Mesias itu bukan Yesus. Mereka masih menganggap bahwa nanti Mesias itu adalah orang yang berasal dari bukit atau gunung Germizi. Maka mereka kalau tidak kenal kan tidak melakukan ya apa yang Yesus katakan. Jadi memang orang Samaria menjadi kelas 2. Mereka adalah keturunan Efraim dan Manasye. Mari. Hidup kita dalam dunia satu dengan sesama. Marilah kita saling cinta dalam cinta Tuhan, buanglah kebencian, hidup dalam damainya. Agar hidup di dunia berkenan kepada Tuhan. Satu dalam perjuangan memperoleh anugerah, jadi saksi pembawa damai, melayani sesama. Jauhkan kita diri, kembangkan dengan giat sikap rela berguna.